وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإلى روح سيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدني، وإلى قطب العلوم أبي محمد بن محمد الغزالي، وإلى قطب الأحوال سيد شهاب يزيد البستاني، وإلى قطب الإمام الشافعي وخليفة الإمام النووي وخليفة الإمام، ثم إلى قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البندري، الشيخ محمد شهروان الشيخ محمد ثم سمى النورية، وإلى أبي محمد البدري، ثم إلى روح الحبيب محمد المالكي، وإلى روح الحبيب من القطب يزن العرويد من مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا، وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله توشأهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم، وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية، وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لأعلى كلمة الدين المولى الخاص صدق اليقين، وأن الله لا يعذبنا وإياه في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة،
وأن الله يدخلنا وإياهم أجمعين والحاضرين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلماء الموحدين رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur panjang, sehat badan. Alhamdulillah, kembali kita dapat berkumpul di dalam majlis ilmu. Ujar Nabi, "Idza marartum birriyadil jannah farta'u." Ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, Nabi bersabda, apabila kamu melalui satu kebun daripada kebun surga, farta'u, maka singgah di situ, umpat duduk. Ujar sahabat, adakah di dunia ini kebun surga? Ujar Rasulullah, ada. Majalisul zikri atau majalisul ilmi, yaitu tempat orang menuntut ilmu dan tempat orang beribadah. Jadi rugi bila kada umpat dalam menuntut ilmu, apalagi ilmunya ilmu fardu ain yang diwajibkan kepada setiap orang Islam balik bakal wajibnya menuntut ilmu. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu fikih itu tentang tentang ibadah, ya kah? Bila inya kada tahu ilmu fikih, kada harapan ibadahnya bakal diterima. Kemudian ilmu tauhid itu adalah tentang mengetahui keesaan Allah. Kemudian ilmu tasawuf itu tentang akhlak. Bila orang ada berakhlak, di dalam kata-kata orang hadraul maut terdapat man la lahu adabun fahuwa adab. Orang itu bila kada beradab laksana binatang. Nah, ya kah? Nah, 3 ilmu ini diwajibkan kepada kita menuntut ilmunya. Jangan sampai kada 4. Apalagi seandainya di dalam majelis kita ini orangnya 40, kira-kira 40 orang lah, Ustaz Bian. Sempat leh. Jangan sampai 40 orang. Ujar Nabi, majtama bin ummati arba'ina illa wa fihi waliyun. Tidak tak kumpul daripada umatku 40 orang, melainkan dalam 40 orang itu ada seekor wali. Untung kita bilalah duduk di sini umpamanya ada seekor wali. Nah, untung benar ya kah? Bila berdoa kita kabul, ya kalau diaminakan sijin. Nah, itulah untungnya kalau kita duduk di dalam majelis ilmu. Kemudian minggu dulunya yaitu tentang wujud. Sifat Allah yang wajib kita ketahui ada 20. Yang mustahil
20 yang harus satu. Kemudian yang kedua, semalam wujud artinya ada, mustahil kada. Arti mustahil tuh kadada terlintas di otak pikiran kita atau di hati kita memadahkan Allah Ta'ala kadada terlintas, apalagi banyak ya kah. Artinya Allah Ta'ala itu pasti ada. Bukti Allah ada diri kita, adanya langit dan bumi. Itu menandakan ada pencipta yang bernama Allah. Nah, bila sudah tahu dengan Allah bersifat wujud, banyak-banyak kita berzikir mengingat Allah, baik di mulut atau di hati. Ada zikrun bil lisan, ada zikrun bil qalbi. Zikir dengan lidah, ada juga zikir dalam hati. Kemudian yang kedua, ini halamannya halaman 5. Adalah halaman 5. Kemudian yang kedua daripada sifat Allah yang wajib kita ketahui yaitu qidam. Qidam artinya ialah sadia, mustahil, baharu, atau yang disebut adam. Bahasa Arabnya artinya firman Allah dalam Al-Quran, huwal awwalu wal akhiru. Artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia jua yang terkemudian. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia memberi beritakan kepada Allah Ta'ala yang syukur, mukmin dan muslim dengan tuntutannya adanya. Bila sudah tahu Allah Ta'ala bersifat qidam, maka kita banyak-banyak bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Jadi bila ada dapat nikmat, maka alhamdulillah. Umpamanya orang datang menggulung kita duit, ya kah? Lalu kita mengucapkan terima kasih dengan lidah kita, dengan untung kita, tapi hati kita berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Ujar Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Bila orang pada berterima kasih lawan manusia, sama pada berterima kasih lawan aku. Jadi bila ada orang menjulung-julung kita duit umpamanya, nah terima kasihlah, ya kan? Dalam hati Allah menggeritikakan hati sujen untuk memberikan lawan kita. Jadi bila sudah qidam, banyak-banyak kita bersyukur. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu baqa. Artinya kekal, maka mustahil dihubungi adam. Dalilnya adam itu artinya tiada. Dalil firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya telah kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka patut bagi mukmin mu'taqid. Mu'taqid itu artinya keyakinan hati kita bahwa ingat bahwa ia akan mati, supaya boleh banyak membaca istighfar. Jadi bila ingat lawan sifat Allah Ta'ala, maka banyak-banyak kita mengingat atau banyak-banyak mengucap istighfar. Nabi
membaca istighfar ada yang madahkan 100, ada yang madahkan 70. Allah berfirman, apa Allah Ta'ala di dalam Al-Quran? Innallaha la yu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Selama di kampung itu banyak orang membaca istighfar, insya Allah kampung itu aman. Kada diturunakan bala. Ya kah? Jadi kita banyak-banyak membaca istighfar, apalagi imbah sembahyang. Apa? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah itu apa? Mendoakan lawan diri kita dan kawan-kawan kita. Nabi pernah ketika berkumpul dengan sahabat, ujar Nabi, di akhir zaman kaina ada kawanku. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, apa kami ini ada sahabat pian? Ujar Nabi, sahabatku, bubuni kami sahabatku. Tapi karena di akhir zaman ada napa kawanku, siapa? Yaitu orang-orang yang beriman kepadaku, tapi kada pernah melihat aku. Orang itu adalah kawanku. Iya, kita ini dianggap Nabi sebagai kawan Nabi, berarti harap pada sahabat. Orang yang paling dekat lawan Nabi Muhammad, yaitu umat di akhir zaman. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini umat yang paling bagus, ya kah? Dicap Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi paling bagus umat yaitu umat Nabi Muhammad. Adakah pernah kita meminta supaya kita dijadikan umat Nabi Muhammad? Kada pernah, ya kah? Ketika kita keluar dalam rahim mama, mbak keluar, langsung dicap Allah Ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad. Alangkah untungnya kita ini, ya kah? Nabi Musa pernah munajat lawan Allah. Ujar Nabi Musa, ya Allah, ulun jadiakan umat Nabi Muhammad. Udah Allah Ta'ala ada sebab ikam sudah kuangkat sebagai Nabi dan Rasul. Sedangkan kita kada pernah meminta sebagai umat Nabi Muhammad. Untung benar, ya kah? Tapi ingat, sebagai Nabi umat Nabi Muhammad jangan sampai menyakitkan hati Nabi Muhammad. Kayak apa orang menyakitkan hati Nabi Muhammad? Dengan cara yaitu umpamanya kada berawaan, selisih paham, lalu kada berawaan itu membuat hati Nabi sedih. Jangan sampai, apalagi bila orang tua ada berawaan, ada yang memadahkan 3 jam, ada yang memadahkan 3 hari. Maka bila mati dalam keadaan kafir. Kalau kuat ada ya kalah. Jadi jangan sampai kita ada berawaan. Apalagi kita ini masih dalam hari raya Idul Adha, makan beririlaan, ya kah? Supaya jangan sampai ada sangkal paut lagi karena di akhirat. Jadi bila bertemu kawan, assalamualaikum, berilaan lah, minta maaf lah. Itu orang
beriman yang paling bagus. Jadi bila sudah mengetahui tentang Allah Ta'ala bersifat baqa, maka banyak-banyaklah kita mengucap istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau perlu 100 setiap hari ya kan. Jangan sampai kada mengucapkan istighfar. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yaitu sifat Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru dan mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baru. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Artinya tiada seumpama Allah sesuatu lah. Maka patut bagi mukmin beriman juga banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala. Jadi bila sudah tahu Allah Ta'ala bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, banyak-banyaklah kita mengucap tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian sembahyang itu jangan terlalu lancar baca subhanallah. Jangan pelan-pelan ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya kah? Nyaman diikuti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu subhanallah. Ya kah? Kasihan orang mengatik tasbih kawan capan talimpuha ya kah? Jadi pelan-pelan aja subhanallah, subhanallah. Kalau sampai bila legian ya kah? Jadi wirid-wiridan itu membacanya pelan-pelan, jangan baca capatan yang kayak nang disesahi hantu ya lah. Ya pelan-pelan baca Yasin kah? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka tinggi lagi. Oh, kayak jabatan yang kasihan orang tua. Tergumpal-gumpal sih membaca ya kah? Kasihan. Jadi pelan-pelan aja ya kah? Ya kah? Ya Allah, ya Allah. Nah, kemudian sebelum kita meneruskan pelajaran kita tentang mengetahui sifat Allah yang selanjutnya, apa ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Kalau ya ada yang ditanyakan. Ada pertanyaan enggak? Ya. Apanya? Harakat. Harakat itu bahasa Arab, bahasa kita gerak. Gerak. Betul? Oh, disebut tumak ninah lah. Ya, tumak ninah. Ujar di dalam kitab itu kadar kita tumak ninah yaitu membaca tasbih 3 kali. Jadi umpamanya Allahu Akbar, pokok sempurna sudah. Hanya kita membaca tasbih. Kemudian Sami Allahu liman hamidah, cagat hanya Rabbana lakal hamdu. Adapun makmum jangan tadahulu pada imam atau tabaum baik. Ya kah? Ini sering kita melihat waktu sembahyang imam hanya Allah. Barnya belum lagi makmum sudah ber, ya kah? Nah itu kada disebut orang sembahyang berjamaah. Jadi maksud orang berjamaah itu tadahulu imam sebentar setumat hanya kita di belakang. Kemudian di dalam kitab fikih Hawasyil Madaniyah atau Fathul Wahab atau I'anatul Talibin dan lain-lain, itu kita waktu sembahyang berdiri itu nang kayak itu nah betis kita tuh kayak itu kesampok di belakang dan di muka sakilan di mukanya tah. Adapun belakang itu
nang lintuh dia nang tumit kita tuh sampuk kayak itu sunnah Rasul. Ada kita lihat tuh banyak orang sembahyang membuka betis gitu ya lah, apalagi ada yang membuka ya kah, kasihan orang, apalagi membuat sajadah ke masjid atau ke langgar sajadahnya nang genol orang bilang kang ya kah. Nah itu jangan ya kah. Jadi cara sembahyang Rasulullah yaitu ya tadi nah kayak itu nih tumit kita tuh besampuk belakang gitu nah kemudian di mukanya sekadar sekilan nah paham lah sekilan itu caranya. Jadi angkat takbiratul ihram ulang menurut Imam Syafi'i Sholli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allah. Nih. Ini. Nah kayak itu. Angkat tangan kayak itu nah. Ada Imam Malik kayak itu, Imam Malik. Dan imam lainnya kalau Imam Syafi'i itu. Ya kah? Nah itu. Berbuka sedikit kalau wibinan bahkan Allahu Akbar. Ya. Jadi makmum hanya Allahu Akbar juga. Jangan tak dulu pada imam, jangan tak lalu tak duduk pada imam. Cara sembahyang. Ada lagi? Ada apa bertakon? Ada yang ya. Masalah lebih disiplin tadi, disiplin kaki tadi kan itu apakah muka sama belakang sama? Karena kan kita kawasul madaninya itu kan kami sama yang sepupu itu kan ada yang kayak ini atau kayak ini kan? Ada kita pernah belajar tuh nangka itu, kemudian kilanannya dibuka kayak itu sekilan. Kita langsung praktik waktu belajar tuh langsung kemudian baudu pun kita langsung praktik tuh ya kan itu jadi jadi dalam istilah disiplin dalam kadar satu jengkal itu apakah jadian yang kayak ini tadi atau yang kayak ini? Ini kalau kita waktu belajar itu adanya memang kalau fikih itu ikhtilaf ada, cuma tergantung kita apa kita menurut Imam Syafi'i atau menurut Imam Malik. Mungkin di antara mazhab yang lain kayak itu juga kata. Cuma waktu kita belajar menurut Imam Syafi'i ujar sebahagian kayak itu. Jadi kan kita salah. Ada lagi secara sembahyangnya fikih memang banyak ikhtilaf perselisihan, tapi jangan ada ikhtilaf kalau bakalahian, jangan ya kah, wajar aja. Jangankan kita dalam fikih di dunia ini partai aja kan banyak ya kah. Ada yang golongan karya partai, ada PDI ya. Kalau itu menandakan banyaknya ya perselisihan, tapi jangan maulah kita bakalahi. Sedikit kita menceritakan tentang Imam Syafi'i. Di antara 4 mazhab itu, yang paling bagus mazhab adalah mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Sebab mazhab Imam Syafi'i itu yang paling mudah digawi. Di antaranya tentang kayak berwudu. Kalau Imam Malik itu pamannya kita berwudu sembahyang mulai rumah beniat kada usah mulai di rumah saja kok berwudu pamannya fardu ada sekolah Allah Ta'ala sampai ke betang langsung aja lagi ada rezeki beriat lagi ya kah.
Itu diantaranya Imam Malik. Kemudian membasuh kepala, bukuan kepala. Kalau Imam Syafi'i ada cukup sahalai rambut, ya apa? Sudah sah. Itu kebagusannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau pernah sewaktu umur kada salah hilap lah, kada 7 tahun atau 6 tahun. Waktu itu kejadian di Mesir, kada salah hilap juga lah. Mesir didatangi oleh pendeta. Pendeta ini hendak mengapirakan penduduk yang ada di situ. Lalu ujar pendeta, ujarnya, kumpulkan para ulama-ulama yang ada di sini. Kemudian dikumpulkan para ulama yang ada di Mesir. Ini kada salah hilap lah, ndak ada yang tahu kisahnya, padahal kan tersalah. Ya. Kemudian lalu imba dikumpulkan. Lalu ujar pendeta nih, mananya waktu itu Imam Syafi'i sezaman dengan Imam Malik. Lalu imam dikumpulkan, ujar pendeta, aku hendak memberi pertanyaan. Apabila kau menjawab para ulama yang hadir nih, maka aku masuk Islam. Tapi bila pada kau menjawab, maka para ulama yang hadir ini masuk kepada pendeta tadi, artinya masuk ke kafir. Jadi yang ditanyakan oleh pendeta pertama, ujar pendeta, sekarang Allah Ta'ala, apa yang diperbuat Allah Ta'ala? Kemudian Allah Ta'ala sekarang berada di mana? Beritaan ulama kadang dapatnya termasuk Imam Malik. Sekalinya Imam Syafi'i yang masih halus, tapi luar biasa cerdas. Kita tuh bila hendak pintar, nak cerdas, pertama makan makanan yang daging, barangnya daging kambingnya, ya kah? Apa daging iwak kah? Bila kawa usahakan setengah bulan sekali makan apa itu kukulak, tolak kukulak pian lah. Kukulak itu besantan. Nah, itu mencairkan otak kita supaya otak kita ini kada baku. Kita ini terkadang lah bisa semingguan tuh atau setengah bulan makan iwak kering atau sejarah baku di otak ya kalau nih. Jadi supaya otak kita ini incir, usahakan makan daging dan untuk barangnya sebulan sekali kayak setengah sekali kayak ya kah? Atau uang itu mencerdasakan otak. Dan kedua, mencerdasakan otak itu ujar Imam Syafi'i, man tabarihuhu zada aqluhu. Bila orang itu katuju harum-harum, yang harum, niscaya kecerdasannya makin cerdas. Nah, jadi bila kalau yang harum, maka dibagi di siapa yang kada ketujuh mencium yang harum, yang kada ketujuh itu mencium bau hapak ya kan. Jadi minyak harum tuh bagus ya pas sunnah Rasul. Nah kemudian waktu itu kada ada yang menjualnya. Imam Syafi'i yang halus tuh berdiri sini, berdiri. Aku di sini menjawabnya, orangnya halus. Ujar Imam Malik, jangan. Kalau kita salah karena habis kita bertahan karena masuk kepada tidak ada ulun coba-coba yang menjawab presiden. Lalu si pandita ini melihat kepada Imam Syafi'i dalam hati nih,
orangnya halus, hendak menjawab pertanyaan kayak ya kah? Makanya hati kita perlu kita bersihkan, jangan sampai di dalam hati ada kotoran yang ada baik kayak sombong, takabur, ria, sum'ah, macam-macamnya apa? Buang yang kan ada di dalam hati kita. Sebab bila ada dalam hati kita ini ada sifat sombong, maka jangan harap kita bakal masuk surga. Lalu ujar Imam Syafi'i, waktu itu si pandita berada di atas mimbar berdiri. Ikam hendak tahu lah jawabanku, ujar Imam Syafi'i. Pertama pertanyaan Ikam tadi, Allah Ta'ala sedang berada di mana? Dan Allah Ta'ala sedang apa perbuatan Allah Ta'ala? Ujar Imam Syafi'i, sebelum aku menjawab, kamu turun dulu daripada atas mimbar. Udah turun pendeta, lalu Sidin naik. Naik sih Sidin ke atas mimbar. Nah, jawabannya pertama, Allah Ta'ala sedang berada di atas mimbar. Yang kedua, apa perbuatan Allah Ta'ala? Perbuatan Allah Ta'ala yaitu menurunkan orang yang salah. Pendeta itu salah kalau lain orang Islam. Nah, jadi perbuatan Allah Ta'ala ujar Imam Syafi'i yaitu menurunkan orang tak salah. Ikam kamu. Sekarang perbuatan Allah Ta'ala menurunkan orang tak salah. Yang kedua, Allah Ta'ala berada di atas mimbar. Artinya bukan Sidin yang Allah Ta'alanya lain. Artinya kebenaran berada di atas daripada kesalahan. Nah ya kah? Itu kecerdasan Imam Syafi'i. Banyak cerita-cerita tentang Imam Syafi'i. Nah kemudian sebelum kita melanjutkan lagi, ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Tidak. Jadi yang pertama, bilanya sudah tahu tentang Allah Ta'ala bersifat ujud, yaitu banyak-banyak zikir. Kemudian kidam itu kita memperbanyak membaca bersyukur. Kemudian baqa yaitu memperbanyak istighfar. Kemudian mukhalafatul hadis itu membaca tasbih. Ada apa lagi pertanyaan? Itu masuk tuh ya lah, masuk dah. Cuma jawarihnya belum. Jawarihnya anggotanya yang belumnya kah? Nah anggotanya yaitu kita disuruh membanyak sembahyang kah atau memperbuat kebaikan kah? Jawarihnya anggotanya. Bukti kita bersyukur kepada Allah yaitu memperbanyak sembahyang, memperbanyak berbuat kebaikan. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian qiyamu ta'ala binafsih. Maka artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya.
dalil firman Allah Ta'ala, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya daripada sekalian alam, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya. Jadi bila sudah mengetahui apa Allah Ta'ala bersifat qiyam wa ta'ala binafsi, kita banyak-banyak berhajat, minta hajat kepada Allah Ta'ala. Makanya ketika kita imam sembahyang fardu maghrib, jangan lupa mengerjakan sembahyang yang sunat, seperti sunat pamannya imam maghrib, ba'diyah maghrib, kemudian dilanjutkan sembahyang taubat, kemudian dilanjutkan sembahyang hajat, kemudian dilanjutkan sembahyang istikharah, kemudian dilanjutkan sembahyang hadiah. 4 macam ini usahakan jangan pada tagawi. Kenapa? Karena ngaran hajat kita hidup di dunia banyak-banyaklah hajat. Nah, lalu kita mengerjakan sembahyang hajat. Sembahyang taubat, ngaran kita manusia pasti setiap hari itu ada tagawi dosa. Sampai ke desa. Nah. Kemudian sembahyang istikharah, usahakan jangan sampai ke tagawi. Kenapa? Sebab kita hidup di dunia terkadang bisa bingung ya kalau lalu kita sembahyang istikharah. Sembahyang hadiah, usahakan jangan sampai ke tagawi. Kenapa? Ngaran sembahyang hadiah itu kita menghadiahi keluarga kita yang sudah meninggal. Jadi 4 ini usahakan jangan sampai ke tagawi imbas sembahyang maghrib. Ya kan? Apalagi kalau sembahyang tasbih, sembahyang Allah. Nah, ditutup dengan sembahyang witir. Ujar Nabi, man lam yutir falaisa minna. Bila orang kada sembahyang witir, kada termasuk golongan umatku. Jadi usahakan setiap hari itu, setiap malam tuh kada usahakan kita menutup sembahyang kita, yaitu sembahyang witir. Jangan sampai di tagawi itu. Ya kan? Nah, kemudian selanjutnya ada lagi pertanyaan? Sudah. Ya kan? Nah, kemudian akan datang yaitu sifat Allah Ta'ala wahdaniyah. Wahdaniyah artinya asa. Mudah-mudahan sebelum kita menutup majelis kita berzikir sedikitlah untuk menghadiahi keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal. Ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Syarri hasidin idza waqa'a min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. من الجنة والناس أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله
إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. الفاتحة. بحضرة النبي. الحمد لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل واهدي وبلغ وتقبل سواء ما قرأنا وعلمنا من أنواع الخيرات فذلك يوم الدين. في هذه المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة. مقدما ذلك نحن حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرابة والتابعين. بسم الله أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا واستاذنا ووالدنا ومهدنا وقرابتنا. أوصي الله وصواب ذلك من الله وجعل فداءنا من النار وفكاكنا من النار وشرع أنه من الله واغفر لهم وارحمهم وعافهم وإلى الجنة وهذا خير وأنا وجهنا في العزم والحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أنبت معبر إلى أن نهبت عنه. أشهد أن لا إله
في رمضان إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Teruskan.